Morotai memang tak lepas dari sejarahnya. Berwisata ke Morotai menjadi waktu yang tepat untuk napak tilas kisah sejarah Perang Dunia Kedua, pertempuran sengit antara sekutu dengan Jepang. Dan monumen Trikora ini menjadi awal perjalanan saya untuk napak tilas sejarah Perang Dunia Kedua dan Trikora. Pada Perang Dunia Kedua, Morotai ambil bagian jadi saksi sejarah. Sekutu menjadikan Morotai sebagai pangkalan militer karena posisinya yang strategis. Pimpin Panglima Perang Pasifik Sekutu Amerika Serikat Douglas MacArthur ingin menjalankan strategi untuk menyerang langsung daratan Jepang. Di Morotai, Sekutu bertemu dengan pasukan Jepang hingga akhirnya Jepang menyerah di tangan Sekutu tahun 1944. Sejarah Morotai tak hanya tinggal cerita, jejak peninggalannya masih ada. Salah satunya di museum sederhana yang dikelola seorang warga lokal yang peduli pada benda-benda peninggalan sejarah di Morotai. Halo Pak Muklis. Iya, silakan masuk Mbak. Wah, banyak sekali Pak koleksinya. Iya Mbak. Berapa lama Pak waktu untuk mengumpulkan semua ini? Saya dari umur 10 tahun Mbak. Sampai sekarang, mulai dari tamatan SMA saya langsung istirahat untuk berkarya sampai sekarang. Sudah puluhan tahun ya Pak ya? Iya. Ini masih ada nama-nama tentara juga. Tentara apa nih Pak? Ini tentara Amerika, ya Amerika Sekutunya. Ada Sister Rita yang punya Australia yang bulat. Punya Belanda juga ada yang ini. Ini Belandanya, ini Belanda, ini Amerika. Dari umur 10 tahun mengumpulkan koleksi sebanyak ini, apa yang memotivasi Pak Muklis? Karena selama ini orang yang selalu bercerita tentang sejarah Pulau Morotai, tetapi mereka selalu menjual, tetapi tidak pernah diselamatkan. Tujuan saya adalah untuk masa depan generasi penerus. Padahal ini semua kalau dijual, sudah dapat berapa banyak uang Pak? Ya, sangat banyak uangnya. Dan kalau seandainya saya jual koleksi yang ada dari Indonesia, tepatnya di Pulau Morotai, saya dirasa saya menjual bangsa saya sendiri. Sayang loh buat generasi penerus bangsa, terutama Mbak Clara. Berarti sejarah bangsa Indonesia ini jauh lebih bernilai daripada harta benda lainnya ya Pak ya? Betul sekali. Gimana cara untuk menemukannya Pak? Kalau Mbak Clara mau ikut cari ya coba kita cari yang ya. Yuk! Ayo. Ini ada sesuatu ya Pak ya? Ya, ada sesuatu kalau bunyi. Nah, ini jalannya. Wah, ada nih Pak ya? Wah, wow, ternyata ini, wow, lapis ya. Ini tempat makan para prajurit, Mbak. Wah, ini selongsong, Mbak. Wah, ini selongsong kaliber 8 ons. Ini punya Amerika Sekutunya. Oh, ternyata ada tahun pembuatannya nih Pak, 1943. Iya, betul. Semua pasti ada tahun pembuatannya. Jadi kita sangat berhati-hati. Kalau peralatan tempur yang besar seperti tank atau pesawat, masih ada Pak? Ya, kalau pesawat tempur itu masih ada di depan landasan Pitu Strip. Itu masih ada pesawat namanya Bristol B Fighter. Itu rancangan Inggris yang pilot Australia. Itu masih di dasar laut. Jejak-jejak peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua tidak hanya tersebar di darat, tapi juga tersebar di laut. Peralatan tempur milik Sekutu, khususnya pesawat, tidak lagi ada di darat, namun ada hanya di laut ini. Halo Bang Loper. Halo. Bang Mursid. Bang Loper, Ya. pesawat jenis apa yang akan ditemukan di dalam sana? Kalau jenis pesawat sih katanya jenis pesawat Bristol dan lain-lain sih, karena dulu kan pesawat kan banyak, jadi mungkin dibuang di daerah sini, yang ada sisa di sini. Ada di kedalaman berapa? Kedalaman dari 30 sampai 45. Oke, kita mulai Bang Loper.
Pesona bawah laut Morotai memang berbeda. Penyelam diajak melihat sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, seolah berada di museum bawah laut. Di kedalaman 15 meter, saya masih menemukan beberapa peluru. Bahkan salah satu di antaranya masih aktif, belum digunakan. Di kedalaman 38 meter, akhirnya saya menemukan bangkai pesawat pengebom milik Australia, Bristol Beaufort. Wujud bangkai pesawat ini masih bisa dikenali. Pesawat dalam posisi bertumpuk dan terbalik. Ada pula pesawat Bristol Beaufort lainnya yang tidak dalam kondisi terbalik, tak jauh dari tumpukan pesawat ini. Saat perang berlangsung, pesawat-pesawat ini sengaja dibuang ke laut karena kondisinya rusak dan landasan udara yang penuh. Selain pesawat, ada pula bangkai kendaraan perang lainnya seperti truk angkut dan kendaraan personil yang ukurannya lebih kecil. Dulu masyarakat lokal mengambil dan memanfaatkan sisa peninggalan sejarah ini untuk keuntungan pribadi. Dijadikan cenderamata besi putih, diangkut dan dilebur. Kini, setidaknya hanya ini peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua yang tersisa di Morotai. Sementara masih banyak yang tersembunyi. Ini yang harus kita jaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.